Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu ta'ala wahidun la syarika lah, ay fil uluhiyyah wa la mithla lahu wa la shibha lahu, ay fil dzati was sifat. Wa dakhala 'ala al-imam al-dhara'i syabun 'alaihi atharul ibadati faqala lahu al-imam al-Ghazali ya syabu anta ta'rifu Allah. Faqala asy-syabu wa hal ya'buduhu ma la ya'rifuhu, faqala kaifa 'arafta? Faqala asy-syabu uhiduhu wa la uhibbuhu wa a'buduhu wa la uqalliduhu wa kullu ma khatara bil wahmi aw jalal fahmu fadlahu bi khilafi dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa annahu ta'ala wahidun la syarika lah, ay fil uluhiyyah. Wa annahu ta'ala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu wahidun, adalah satu, yakni zat yang maha esa. Kitab ini, Bahjatul Wasail ini, satu kelebihan diantaranya adalah kitab ini terhimpun di dalam kitab ini oleh pengarang dengan 3 unsur ilmu. Jadi dalam kitab ini ada ilmu usul din, ada ilmu fikih, dan juga ilmu tasawuf. Jadi 3 unsur ilmu ini dimasukkan di dalam kitab ini. Sementara 3 ilmu ini adalah merupakan ilmu-ilmu yang wajib untuk kita pelajari, yaitu ilmu usuluddin, ilmu tauhid maksudnya. Yang kedua ilmu fikih, bagaimana supaya beribadah kita jadi benar. Dan yang ketiga adalah ilmu tasawuf, ilmu akhirat kita. Nah sekarang yang mau dibahas oleh pengarang ini sebelum ilmu fikih dan ilmu tasawuf diawali dengan mempelajari ilmu tauhid, supaya kita kenal. Jangan sampai kita menyembah kepada Tuhan yang tidak kenal siapa Tuhan kita. Makanya diutamakan dari ilmu tauhid. 13 tahun Rasulullah berjuang
berjuang di awal-awal perjuangan dakwahnya itu adalah mengutamakan tentang tauhid la ilaha illallah. Itu yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Nah sekarang kita masuk ke dalam ilmu tauhid supaya kita kenal siapa sih Allah, ya siapa sih Tuhan kita. Kalau boleh tanya, kita udah kenal belum Tuhan kita? Belum? Kenal nggak kita? Jangan sampai kita nyembah tiap hari sudah ada 5 waktu, kemudian kita nggak tahu Allah yang mana ya? Ya, insya Allah masalah kunci yang paling utama untuk bisa mengenal Allah adalah kenali diri kita dulu. Siapa diri kita? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal siapa Tuhan. Jangan ngomong kita kenal Allah kalau kita sendiri belum kenal sama siapa. Sekarang udah kenal belum diri kita? Diri kita sendiri. Kita udah kenal kok diri kita ini siapa gitu. Dari mana kita? Ya, sedang apa kita? Mau ke mana kita? Nah, itu yang perlu dipikirkan. Ya, wa annahu ta'ala, dan bahwasannya dia kembali Allah Subhanahu wa ta'ala itu wahidun, adalah zat yang esa, satu, la syarika ai fil uluhiyah. Allah adalah esa, zat yang maha tunggal, la syarika, tidak ada sekutu baginya. Ya, di dalam apa kesekutuannya? Fi uluhiyah, yakni di dalam uluhiyah, ketuhanan. Jadi tidak ada satu pun Tuhan selain Allah. Itu ditanamkan dulu di dalam diri itu, bahwa nggak mungkin menciptakan segala sesuatu ini, yang mengatur alam semesta ini, yang menciptakan kita ini adalah Tuhan yang beraneka ragam, Tuhan yang lebih dari satu. Repot kalau Tuhan yang lebih satu, untuk mengatur malam, mengatur siang, mengatur putaran bumi ini, mengatur matahari, mengatur ini. Kalau Tuhan yang lebih dari satu, bisa ribut mulu. Kata Tuhan yang satu, bulan terbit di malam ya, jangan siang. Kata yang satu, ya sekali-kali mau boleh kali bulan sendiri. Jadi nggak bisa. Esa, wala mislalahu wala siwahalahu fi dzati wa sifat. Makanya karena dia adalah Tuhan, zat yang maha esa, dan tidak ada satupun yang menyekutuinya, wala mislalahu, dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyerupainya, yang sepadan dengannya. Wala siwahalahu, dan juga tidak ada yang serupa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang menyerupainya. Ai fi zati wa fi sifati, terutama di dalam zatnya dan juga di dalam sifatnya. Esa, ya. Kalau kita ini esa, betul kita satu. Kita ini, Lutfi ini, satu apa dua? Apa tiga? Satu, tapi satu di dalam unsur yang banyak. Kalau Allah enggak, esa dalam zatnya, esa di dalam sifatnya, esa di dalam afalnya, perbuatannya. Esa dalam zatnya, ya zat saya ini satu si Lutfi, iya. Tapi terdiri dalam zat ini beberapa unsur. Ada daging, ada kulit, ada darah tulang, ada nggak? Ya, berarti satunya bukan esa. Satu, tapi terdiri dari beberapa unsur. Sifat begitu juga, perbuatan kita sama,
Benar sih meja ini yang bikin kita sendiri bikinnya. Dalam berbuatnya, afalnya, mengerjakan perbuatan, membuat meja ini, gak ada yang bantuin, gak ada yang ingin buatnya sendiri. Terus apakah itu dikatakan kita ini esa di dalam afal kita? Enggak. Ternyata ketika kita sedang membuat meja ini betul emang sendiri, tapi kan kita butuh dengan zat yang lain. Bisa nggak kira-kira kalau nggak ada gergajinya? Bisa nggak kita kalau nggak ada pakunya? Bisa nggak kalau kita nggak ada ini? Berarti kita afal kita, perbuatan kita, pekerjaan kita, walaupun kelihatannya sendiri, tetapi terbantu dengan yang lainnya. Maha suci Allah. Allah tidak begitu. Paham maksudnya? Begitulah. Jadi sifat kita sama, afal kita iya satu, tapi terdiri dari beberapa sifat, terdiri daripada beberapa perbuatan dan lain sebagainya. Wala mislahu, makanya tidak ada yang bisa sepadan dengan Allah, wala sifalahu, dan juga tidak ada yang menyerupai bagi Allah di dalam apa? Fi zati wa sifati, ya. Wa fil af'ali, baik di dalam zatnya, baik di dalam sifatnya, baik di dalam. Wa dakhala 'ala al-Imam Al-Ghazali syabun. Wa dakhala, dan telah datang, yang telah masuk 'ala al-Imam Al-Ghazali, seorang pemuda datang kepada Sayyidina kepada Imam Ghazali, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Siapa? Syabun, anak muda. Alaihi asarul ibadah. Ini anak muda ini terdapat di dalamnya itu apa? Asar, bekas-bekas ibadahnya kelihatannya, tampangnya kelihatan orang yang rajin ibadah, gitu. Bukan tidak itu kan? Jadi artinya nur orang yang beribadah itu, tanda orang yang beribadah kan mesti harus dengan asar sujud ini, bukan dengan apa namanya? Hitamnya tidak. Kalau timbang hitamnya tidak bisa digosok-gosok, betul ya? Nah, tapi orang kelihatan yang sembahyang sama yang sembahyang kelihatan tuh. Nurnya beda, cahayanya beda, auranya beda. Nah, ada ini anak muda datang kepada Imam Ghazali, dan itu ternyata alaihi asarul ibadah. Ternyata di anak muda ini ada asar, ada bekas-bekas apa? Ibadah. Ya, ada bekas-bekas. Faqala lahu Imamul Ghazali. Nah, kemudian Imam Ghazali ketika anak muda datang ketemu sama Imam Ghazali, kemudian Imam Ghazali itu melihat ini orang bekas apa namanya, kadang-kadang ibadahnya ada. Kemudian Imam Ghazali nanya, kata Imam Ghazali apa? Ya sahabat, anak muda, anta ta'rifullah, apakah kau kenal Allah? Ya, ditanya sama Imam Ghazali, apakah kau kenal Allah? Kalau dari mukanya, dari auranya, dari apa namanya, fisiknya, ini anak kelihatan orang yang rajin apa? Ibadah. Nah sekarang Imam Ghazali nanya, anta ta'rifullah, apakah kamu kenal Allah? Faqala syabun, kemudian berkata ini anak muda ketika ditanya itu, wa hal ya'buduhu man la ya'rifu, apakah orang yang menyembah Allah, orang yang akan menyembah Allah itu man la ya'rifu, adalah orang yang tidak dikenalnya? Apa mungkin ada orang yang menyembah tapi dia tidak ada? Gitu. Masya Allah. Ini anak mudanya nih, ya. Faqala, kemudian Imam Ghazali nanya lagi. Kata Imam Ghazali, kaifa araftahu? Bagaimana caranya ente kenal sama Allah ente? Kalau memang ente kenal sama Allah, ditanya ente kenal gak sama Allah? Ya Tuhan saya, Tuhan Imam, bagaimana mungkin kita enggak kenal sama Allah sementara kita selalu menyembah Allah? Begitu jawabannya dia. Jadi dia pede, dia yakin banget bahwa dia kenal siapa?
Dia kenal Allah. Jadi dia menyembah itu karena dia kenal Allah. Nah, sekarang ditanya lagi, kaifa araftahu? Bagaimana caranya kamu mengenal Allah Subhanahu wa taala? Faqala sahu, maka berkatalah ini anak muda, uhiduhu wa la uhiduhu wa a'buduhu wa la ukayyifuhu wa kullu ma khatara fil wahmi aw jalahul fahmu fallahu bi khilafi dzalik. Kata pemuda itu, aku katanya uhidu. Yang pertama, aku mengesahkan Allah, menanamkan di dalam diri aku ini, meyakini dan mengiktiqadkan di dalam diri aku ini bahwa tidak mungkin yang menciptakan aku ini Tuhan yang lebih dari satu. Aku harus yakinin dulu yang menciptakan aku, yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan langit, bumi, bulan, bintang, matahari, tumbuh-tumbuhan, binatang, lautan, daratan adalah Tuhan yang Esa. Itu aku mengesahkan itu dulu, ya, supaya nggak ada keraguan di dalam dirinya itu, yang bahwa yang wa uhiduhu, aku mengisahkan, wa a'buduhu, dan juga aku tidak mendefinisikan zatnya, enggak. Aku enggak perlu harus melihat rupanya Allah kayak apa, zatnya Allah kayak apa. Paham enggak maksudnya? Makanya ada hadis tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah, renungkan olehmu, pikirkan oleh kamu itu fi khalqillah, tentang ciptaan Allah. Pikirin tentang ciptaan Allah. Kenapa itu langit? Kenapa itu bumi? Ada apa di bawah bumi? Ada apa di atas langit? Allah menciptain onta, Allah ciptain semua. Tafakkaru fi khalqillah. Ciptaan Allah boleh kamu pikirin. Ciptaan Allah boleh kamu renungin. Wala tafakkaru fi zatillah, tapi jangan sekali-kali engkau pikirin apanya. Kamu nggak sanggup kalau mikirin zatnya, mikirin ciptaannya aja. Yang kita, betul? Mikirin ciptaannya Allah aja kita nggak sanggup. Bagaimana lagi segini banyaknya orang? Itu gak ada yang sama mukanya. Segini banyaknya nih. Satu pun gak ada yang sama. La haula wala quwwata illa billah. Allah berikan itu semuanya. Nah, yang menciptakan itu, wala tafakkaru fi zatillah. Jangan kamu pikirkan. Makanya kata dia, aku esahkan Allah, wala uhiduhu wa a'buduhu. Aku tidak mengenal tentang zatnya itu. Aku menyembahnya dan aku tidak akan mereka-reka untuk mencari cara untuk membentuk hakikat zatnya Allah. Aku udah yakin seyakinnya ini, ya, dengan Allah itu ada, walaupun wujudnya biru jalanan ada tai kuda, maka kita akan meyakini pasti ada, pasti ada. Satu hal yang sangat mustahil. Kalau seandainya di jalanan ada tai kuda, tapi bisa terima nggak kita? Nggak bisa. Ya, bisa terima? Nggak bisa terima. Jadi ketika ditanya Allah, mana Allah yang menciptakan Allah? Di mana Allah? Apa buktinya Allah itu ada? Lalu jawaban kita apa? Cukup adanya alam semesta ini menunjukkan adanya Allah yang menciptakan. Karena tidak akan mungkin terjadi sesuatu tanpa adanya yang menciptakan. Makanya dalam sifat Allah itu ada sifat wajib, ada sifat jaiz, ada sifat mustahil. Ini jelaskan. Oke. Sekarang adanya ini gelas teh ini, apa dihukumkan? Wajibkah, jaizkah, mustahil? Ini adanya. Jadi
Jais. Nih, adanya gelas nih, ya. Percaya nggak adanya gelas? Dari mana? Nah, berarti adanya gelas ini adalah wajib ada yang menciptakan. Itu sifat Allah, wajib. Paham ya? Itu wajib bagi Allah. Kenapa? Karena udah ada gelasnya, udah ada buminya, udah ada ciptaannya, udah ada. Berarti nggak mungkin kita menolak tentang yang membuat di gelas. Pasti ada yang buat di gelas. Paham maksudnya? Itu namanya sifat wajib bagi Allah. Jadi adanya bumi ini, adanya alam semesta ini, udah itu menunjukkan sifat wajib adanya Allah. Gak bisa kita bilang mustahil adanya Allah. Kenapa? Udah ada buminya, udah ada langitnya, udah ada semuanya. Gak mustahil buat kita bilang gak ada yang menciptakan itu yang namanya gelas. Padahal gelasnya ada. Kita menolak itu kalau seandainya tidak ada yang menciptakan gelas. Menolak apa kira-kira? Enggak, saya tanya menolak nggak? Menolak. Kenapa? Karena gelasnya ada. Nah, sekarang gelasnya nggak ada. Gelasnya nggak ada. Bolehkah kita bilang bahwa yang namanya yang menciptakan gelas itu ada? Boleh nggak? Ini gelasnya nggak ada, akan nggak ada di gelas. Sekarang kita bilang bahwa yang menciptakan gelas itu ada. Boleh nggak? Boleh. Hah? Nah, tadi adanya gelas itu sifat wajib adanya yang menciptakan gelas. Paham ya? Wajib kita meyakini pasti yang menciptakan gelas itu ada. Nah, sekarang ada sifat jais. Buat yang menciptakan boleh-boleh aja buat dia. Ini kan gelas gak ada nih. Sekarang dia mau ciptain piring, boleh kan? Dia mau ciptain sendok, dia mau ciptain gelas, boleh. Ketika dia belum ada, maka sifat sang pencipta itu hukumnya jais. Boleh-boleh aja kalau jais mah. Dia mau ciptain apa aja juga boleh. Dia mau bikin apa aja boleh. Emang belum diapain? Emang belum diciptain, itu namanya jais. Paham tuh maksudnya tuh? Allah mau ciptain apa aja juga boleh. Jangan heran kalau kita mau ciptain ada orang yang begini atau ada yang begini. Ketika saya Masya Allah, dia ketika lagi pada saat sembahyang di Masjidil Aqsa, astagfirullahaladzim, saya kaget dia bukan main. Kenapa? Ketika keluar dari Masjidil Aqsa, saya bilang sama Umi, coba lihat Allah punya kekuasaan. So, saya bilang, ya, ada orang perempuan, badannya dua, kepalanya dua, orangnya satu. Nah, maksudnya sembahyang nih kayak keluar dari Masjidil Aqsa, astagfirullahaladzim, seorang perempuan. Jadi dia punya badan itu kebelah dua, tangannya sama, dua tangannya dua, kepalanya dua, dua-duanya hidup. Bisa ngobrol tuh dia berdua. Saya bilang Allah punya kekuasaan. Artinya ketika Allah mau menciptakan apa saja, tidak ada larangan buat Allah. Kalau seandainya bumi belum ada, kemudian kita katakan Pak gelas ini ada, kemudian belum ada, kemudian kita bilang wajib adanya gelas, berarti bukan Tuhan dia, karena ada yang menentukan buat dia. Orang nggak ada baru bilang ada. Nah sekarang ketika dia nggak ada, saya ini sebagai produsen, sebagai pembuat pabrik, saya mau bikin gelas boleh,
Saya mau bikin apa piring boleh, saya mau bikin sendok boleh, terserah saya. Begitu kan gitu. Nah, terserah ini namanya jaiz. Namanya. Tapi kalau ketika ada gelas, kemudian saya bilang ini hukumnya adalah jaiz, salah kan? Salah kan? Salah. Hukumnya wajib ada yang membuat gelas itu. Nah sekarang ini ada gelas, terus kita bilang nggak ada gelasnya, ya. Sekarang kita bilang di gelas ini ada, tapi kita bilang bahwa gelas itu tidak ada. Itulah yang disebut dengan apa? Mustahil. Paham ya? Ada sifat wajib, ada sifat apa? Jaiz, ada sifat mustahil. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tafakkaru fi khalqillah? Pikirkan oleh kamu fi khalqillah, tentang ciptaan Allah. Kalau ente mau bikin itu ciptain Allah kayak apa, bulan kayak apa, bintang ada berapa jumlah, lu pikirin boleh. Karena itu adalah makhluk itu ciptaan Allah. Boleh semuanya Allah ciptain, kita pikirin, kita pelajari, kita renungi, boleh nggak? Yang nggak boleh apa? Wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kamu pikir tentang apa? Nah, kamu nggak akan sanggup. Kamu nggak akan sanggup. Ini ada orang pengen nuntut adanya Allah, tapi harus apa? Wujudnya ada ini itu. Ya. Faqala sabu uhiduhu wa la uhiduhu wa a'buduhu, dan aku menyembahnya, wa la ukayyifuhu, dan aku tidak akan mencari-cari dalil untuk membentuk hakikatnya Allah. Wa kullu ma khatara fil fahmi, dan setiap sesuatu yang terlintas di dalam pikiran atau di dalam pemahaman yang menjelaskannya apa, maka aujalahum fahmu fadha'i bi khilafi dzalika, maka Allah berbeda dengan sesuatu yang terlintas itu. Nah, sanggup kita untuk ini. Allah kayak apa? Ada orang yang menafsirkan ayat tentang tangan Allah. Jadi kata dia, Allah itu berjisim, sama kayak kita, bahwa Allah punya tangan, kemudian Allah duduk di kursi, dulu ada posisinya, kemudian Allah punya mata, ya. Nah, sementara buat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak boleh kita. Haram hukumnya menjisimkan Allah dengan makhluk. Allah punya tangan, dianggap berarti Allah punya tangan kayak sebagaimana tangan kita, ya. Padahal tadi katanya la yuqawimu apa namanya wala mislahu, Allah tidak bisa diperumpamakan. Nah, sekarang ada paham itu kayak Salafi itu Wahabi menyatakan Allah berjisim, ya. Allah itu berjisim, Allah punya tangan, Allah punya kaki, ya. Masya Allah. Faqala Imam Ghazali setelah mendengarkan yang itu, qata'na umurana fi tauhid, ya. Aku ini, kata Imam Ghazali, qata'na umurana, aku telah menghabiskan sebagian umurku at-tauhid, di dalam memahami tauhid, di dalam mengesahkan Allah. Sementara waqad jama'ahu hadza sabu fi salasi kalimatin, sungguh pemuda ini telah mampu mengumpulkan cara mengesahkan Allah itu hanya sekedar dengan 3 kalimat tadi. Sementara aku, kata Imam Ghazali, berusaha untuk yang namanya mempelajari tauhid pengesahan itu, qata'na umurana, telah makan waktu yang cukup panjang, ya. Hampir habis umurku hanya untuk mencari siapa, mengenal siapa Allah. Tapi ini anak muda sementara ngomong begitu doang cukup udah. Uhiduhu wala uhidu wa a'buduhu wala ukaibuhu. Ya, ini pentingnya daripada ilmu apa? Ilmu tauhid, supaya kita lebih. Laisa kamislihi syai'un, ya, dan Allah itu tidak ada sesuatu pun yang menyerupai siapa? Allah, ya. Ai laisa mislahu ta'ala syai'un yusawihi wa yuqaribuhu subhan,
Ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, yakni tidak ada sesuatu pun yang dapat menyamai Allah dan juga mendekati kesamaannya dengan Allah di dalam menyerupainya. Gak ada. Jadi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu laisa kamitslihi syai'un, gak ada yang menyerupai Allah. Jangan sekali-kali menyerupai Allah. Tangan itu sama dengan tangan kita, itu berarti menyerupai namanya. Lalu tangan ini apa? Kekuasaan Allah maksudnya. Wa huwa samiul basir, ay bi kulli ma yasma'u wa yubsaru. Khalaqas samawati wal arda, zakarahuma li'annahuma a'zamul makhluqati lin-nadhirin. Dan dialah Allah Zat yang maha mendengar, Al-Basir, dan juga Zat yang maha melihat. Ai bi kulli ma yusma'u wa yubsaru, yakni pada setiap sesuatu yang didengar dan juga yang dilihat. Tuh, Allah mau yang dilihat maupun yang tidak terlihat, Allah melihatnya. Yang didengar, kalau kita yang selama ini yang kita bisa dengar adalah apa? Suara, saut yang kita bisa dengar. Kita bisa dengar suara angin, kita bisa dengar suara petir, kita bisa dengar suara gonggongan anjing, kokoknya ayam. Tapi kita nggak bisa mendengar daripada suara hati kita. Paham kan? Kita nggak bisa mendengar, tapi Allah yang didengar maupun yang nggak didengar, Allah maha. Bisikan hati kita Allah tahu dan Allah lihat, mau yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Insya Allah, ya. Kalau kita nggak yang terlihat, ya udah sebatas apa yang kita bisa lihat. Ada apa di balik tembok ini? Tahu nggak kita? Hah? Nggak ada yang tahu kita. Cukup terhalang kan pandangan kita. Makanya iblis kesel banget sama Firaun. Kenal Firaun kan? Iblis kesel banget sama Firaun. Kenapa? Firaun teriak-teriak naik ke atas bangunan yang paling tinggi. Kemudian dia bilang, ana rabbukumul a'la. Aku ini adalah Tuhan yang paling tinggi. Kata Firaun. Iblis kesel banget lihat ini. Kata iblis, ya kurang ajar nih Firaun. Gua aja nih, gua nggak berani ngaku diri gua jadi. Dia beraninya ngaku diri Tuhan. Apa kehebatannya dia? Akhirnya kata iblis, gua coba, gua tes. Tapi habisnya sih nggak ngomong gua enggak. Kata iblis, gua tes nih. Kata Firaun, dia ngaku apa? Iman. Apa? Datanglah iblis ke istananya Firaun. Iblis ini makhluk yang berbeda dengan kita. Dia bisa lihat kita nggak bisa lihat iblis, betul kan? Makanya ketika iblis turun, itu yang namanya istana ada penjaga nggak? Ada prajurit nggak? Dijaga ketat nggak? Ketatnya luar biasa. Sementara dia nggak lihat iblis masuk, tenang aja dia, aman aja dia masuk kan dia ke istana. Dicarilah Firaun, nggak ada. Di tempat ini nggak ada, tempat itu nggak ada, ini nggak ada. Berarti di kamarnya. Akhirnya tuh iblis masuk ke kamar yang pengen masuk ke kamar di situ. Biasanya kalau kamar raja begitu yang jagain ada nggak? Hah? Kemudian apa yang iblis lakukan? Iblis tes Firaun. Dia ada di dalam kamar, pintu gedor-gedor sama iblis. Apa di situ? Gedor-gedor. Kira-kira Firaun dengar parah nggak? Hah? Apa kata Firaun? Man fil kharij? Siapa tuh? Berani-berani gedor-gedor. Man fil kharij? Siapa yang ada di luar? Kata iblis, ya Firaun aku jadi Tuhan. Baru kali yang itu aja gak tahu siapa dia. Apa maksudnya? Baru kali yang itu nanya-nanya
Ngaku-ngaku tuh baru segitu nggak tahu tuh kesombongan ya, masya Allah. Nah, nggak boleh kita menyamakan Allah dengan hal yang serupa. Allah Maha mendengar, tapi Allah bisa mendengar bukan hanya dengan suara. Yang tidak suara pun juga Allah. Allah Maha melihat, bukan hanya yang berbentuk fisik, yang tidak ada fisiknya pun juga terlihat. Khalaqas samawati wal ardh zakarahuma bi annahuma a'dhamul makhluqati lin-nadhirin. Dan dialah Allah khalaqas samawati, dialah Allah yang telah menciptakan langit wal ardh dan juga menciptakan bumi. Disebut tuh langit, disebut bumi juga. Zakarahuma, ya, pengarang ini menyebutkan langit dan bumi. Kenapa disebut langit dan bumi? Li'annahuma, karena keduanya, bahwasanya langit dan bumi itu a'dhamul makhluqat, adalah merupakan makhluk yang terbesar yang diciptakan oleh Allah lin-nadhirin, bagi orang yang melihat. Sudah cukup dah. Kalau lu pengen tahu Allah, asalnya nih, lihat langit. Siapapun orang kecuali hutan, paham ya? Pasti dia melihat apa? Siapa? Cukup udah, ya. Itu kenapa disebut langit? Kenapa disebut bumi? Khalaqas samawati wal ardh, dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Karena langit adalah satu-satunya makhluk, bumi adalah satu-satunya makhluk. Keduanya adalah makhlukat. Yang dua makhluk ini a'dhamu makhlukat lin-nadhirin, adalah dua ciptaan Allah yang paling terbesar yang bisa dilihat oleh apa? Oleh orang-orang yang melihat. Okay? Jadi kalau udah lihat langit, ya udah berarti mau ini gedean mana langit sama gunung, luasan mana langit sama laut, gedean mana? Berarti tidak ada makhluk yang paling terbesar kecuali yang diciptakan oleh Allah adalah langit. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah yang paling besar adalah bumi. Paham maksudnya itu? Jadi makanya disebutkan dalam dua-duanya ini karena keduanya adalah merupakan dua makhluk yang diciptakan oleh Allah yang paling besar di antara makhluk-makhluk yang lain, yang bisa dilihat dengan apa? Dengan mata. Gitu. Wa khalaqal mauta ay fid dunya wal hayata ay fid dunya wa fil akhirah. Dan dialah wa khalaqa ini fi'il madhi. Ya, dialah yang menciptakan domainnya domain dua. Makanya dibilang khalaqal mauta. Dia yang telah menciptakan. Siapa dianya ini? Maksudnya adalah Allah. Dan dialah Allah. Ya, dialah Allah yang telah menciptakan kematian. Di mana? Aifid dunia, yaitu di dunia. Wal hayata, dan dialah Allah yang zat yang maha menghidupkan. Di mana? Fi wahiyah, yakni fi dunia wa fil akhirah. Dialah Allah yang menciptakan. Di mana menciptakannya? Di dunia Allah juga. Hadir di alam dunia. Kematian itu. Jadi kematian itu adanya di mana? Adanya di mana? Di dunia. Tapi di sini ditulisin apa? Wal hayata. Dialah Allah zat yang maha menghidupkan. Menghidupkan di mana? Di dunia dan juga beda kan? Kalau kematian adanya di dunia, makanya disebutnya satu. Ya, disebutnya satu. Wa khalaqal mauta, dan dialah Allah yang telah menciptakan kematian. Dijelaskan oleh Imam Nawawi ai fi dunia. Jadi yang namanya kematian adanya di dunia. Kata Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam awal-awal kitab Risalatul Mu'awana dijelasin angkai kata tidak ada yang namanya kematian, maka dunia tidak akan cukup memenuhi daripada makhluk yang Allah cintai. Kalau seandainya tidak ada yang mati dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, banyak orang yang kalau seandainya tidak ada yang namanya kematian, maka dunia tidak akan apa?
muat untuk menampung. Dan apabila tidak ada yang lahir dalam dunia, gitu. Misalnya udah ada tuh habis Nabi Adam kalian lagi, maka betapa kosongnya ini apa? Bumi. Makanya Allah ada kematian, ada kehidupan. Kalau kematian adanya di mana? Di dunia. Jadi kalau yang namanya hidup di dunia pasti apa? Pasti apa? Pasti mati. Pasti ini kita mati. Cuman yang jadi masalahnya kita nggak tahu. Tapi kematian itu setiap yang punya awal pasti punya akhir. Setiap yang ada permulaannya pasti ada penghabisannya. Nggak ada yang abadi, semuanya pasti mati. Yang jadi masalahnya kita nggak tahu kapan kematian itu datang. Ya, kapan kematian itu datang? Kita nggak ada yang tahu. Kematian itu bisa datang di waktu malam, bisa waktu pagi, bisa waktu siang, bisa waktu sore. Dan itu bisa jadi kematian itu kapan itu. Kalau Allah mau takdirkan, misalnya Allah takdirkan, saya siap kalau seandainya bapak-bapak duluan saya belakang. Iya. Nah, artinya wa khalaqal mauta, dialah Allah yang mematikan, menciptakan kematian tapi di dunia. Makanya di dunia itu setiap yang hidup di dunia pasti. Tapi di sini wa khalaqal hayata, dan dialah Allah juga yang telah menciptakan kehidupan. Ternyata ketika menyebutkan kehidupan di sini ditafsirkan dijelaskan oleh Syekh Nawawi, apa di situ? Di dunia wa fil akhirah. Allah hidupkan dia di dunia dan juga nanti setelah dia ada kematian, kemudian nanti Allah kembalikan, Allah hidupkan lagi. Yaumul ba'si, hari kebangkitan, dihidupkan lagi nanti kita. Ya, masya Allah. Tuh kita. Wa ta'ata wal maksiyata, dan dia juga Allah yang telah menciptakan itu apa? Ketaatan. Wa hiya muwafaqatu amri syar'i. Yang maksud ketaatan itu apa? Yaitu menjalankan muwafaqah, yaitu perbuatan, menjalankan perbuatan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, muwafaqah amri syar'i, dengan perintah syariat Islam kita jalani, itu namanya taat. Disuruh sholat kita sholat, disuruh puasa kita puasa, disuruh ngaji kita ngaji, disuruh sedekah kita sedekah, itu namanya apa? Taat. Ya, Allah juga yang menciptakan ketaatan, dan juga wal maksiyata, Allah juga yang menciptakan kemaksiatan. Wa hiya mukhalafatu amri syar'i, yang disebut kemaksiatan itu yang apa? Yaitu setiap yang bertentangan dengan perintah syariat, itu namanya maksiat. Ya, tadi taat itu semua perintah yang sesuai dengan syariat namanya taat. Disuruh sembahyang namanya, disuruh puasa dia puasa namanya, disuruh sembahyang dia pada sembahyang, itu namanya maksiat. Ya, itu namanya maksiat. Dia telah melakukan itu semua. Nah, sekarang ketaatan dan juga kemaksiatan itu yang menciptakan siapa aturannya? Allah. Allah yang menciptakan ketaatan. Kan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Bahwa yang halal jelas, yang haram juga jelas. Mana perintah Allah, mana larangan Allah, jelas kan? Jelas. Allah jadikan itu jelas, mana perintah Allah, mana larangan Allah. Nah, sekarang kita hidup diciptai sama Allah. Mana larangan, mana yang ditahu nggak tahu kita. Karena kita nggak tahu, Allah turunkan kita untuk dibaca supaya kita bisa tahu. Karena di dalam kitab itulah ya diterangkan penjelasan mana yang halal, mana yang haram. Paham gak maksudnya? Makanya kalau seandainya orang pabrik motor, pabrik mobil, sebelum dia menciptakan motor yang baru, sebelum dia menciptakan mobil, pasti dia bikin namanya dulu
buku panduannya. Ada nggak kira-kira? Buku petunjuknya. Ada bukunya. Ada petunjuknya. Obatnya ininya ini, semuanya ada di situ. Sama. Kita diciptakan sama Allah. Gak tahu kita mana halal mana haram. Tahunya dari mana kita? Allah turunkan kitab sucinya yang berisikan apa namanya hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Ada tuh kitab sucinya Al-Quran. Terus dari mana kita dapatnya? Untuk bisa memahami itu, Allah turunkan utusannya untuk menjelaskan firman-firman Allah kepada hamba-hambanya. Gak mungkin Al-Quran itu Allah yang terangkan langsung, maka Allah utuslah utusannya yang disebut apa? Rasul, Nabi. Tugasnya Nabi, tugasnya Rasul dikirimkan itu wahyu-wahyu Allah. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada umat-umatnya. Paham tuh maksudnya? Iya. Jadi kita tahu itu semuanya dari Rasul dan juga umat-umatnya. Apa tuh kita semuanya? Ketaatan dan kemaksiatan. Nah, sekarang kita dikasih akal supaya bisa bedain mana ketaatan, mana kemaksiatan. Tadinya kita nggak tahu mana yang halal, mana yang haram. Tapi setelah kita datang ke Al-Quran, setelah datang itu Rasul, setelah datang itu ulama, akhirnya alhamdulillah kita tahu mana yang halal, kita tahu mana yang haram. Berkat siapa? Berkat siapa? Rasul. Enggak. Kita nggak hidup di zaman Rasul. Paham ya? Berarti ada yang menjelaskan sebagai ahli warisnya Nabi, sebagai ahli warisnya Rasul. Siapa? Ulama. Makanya wajar kalau ada perkataan laula murabbi ma arafu rabbi. Kalau bukan karena seorang guru, maka aku tidak akan kenal siapa Tuhanku. Bohong kita bisa kenal Allah, bohong kita bisa kenal Rasulullah kalau kita tidak punya seorang guru yang memperkenalkan Allah kepada kita, bukan Nabi langsung. Betul? Bohong. Kalau sekarang ada orang yang teriak-teriak, pokoknya kalau tidak dengan Al-Quran, dengan hadis, kita nggak bisa terima. Harus dalilnya, harus Al-Quran, harus hadis. Oh, cakep lagi. Hah? Ada nggak yang bilang? Iya. Kalau nggak ada dalil jangan bilang itu. Kalau nggak ada pokoknya harus dari Al-Quran, harus dari hadis Nabi. Benar nggak begitu? Untuk yang begitu? Allah kata Nabi, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Tidak akan pernah sesat engkau kalau berpegang selama kita masaktu bihima. Selama engkau berpegang kepada duanya, engkau tidak akan tersesat. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Kitabnya Allah, Quran dan juga sunnah. Betul, itu hadis sahih. Yang kata sahih, penafsiran dia. Hadisnya sahih. Buat siapa tuh dengan Al-Quran dan hadis? Kalau buat kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis secara langsung bisa nggak? Buat kita nih, hah? Ya Allah, yang ada barisnya dunia baca, apalagi yang ada baris, kan? Paham ya? Nah sekarang kita bisa masuk ke sana, bagaimana? Harus ada pintu, yaitu ulama untuk menuntut kita, guru menuntut kita untuk bisa sampai kepada Al-Quran, untuk sampai kepada Al-Hadis. Masya Allah, Masya Allah. Ya, nah, jadi semua ketaatan, semua kemaksiatan Allah yang menciptakannya. Sekarang kita diberikan akal untuk bisa memilah dan memilih mana yang taat, mana yang maksiat. Akal bisa nggak beda ini? Akal bisa nggak? Bisa. Memang tugasnya akal. Nih, akal tahu nih bahwa yang ini karpetnya baru ya. Ini karpet ini warnanya apa? Akal tahu nggak? Tahu nggak? Tahu. Ini kata akal biru. Ya, akal tahu. Makanya ketika Allah kasih akal, kemudian Allah berikan Quran, Allah berikan Rasul, supaya akal ini jangan berkhianat. Kalau dia tahu ini biru, sekarang berapa banyak orang mengatakan
bahwa karpet ini diajak orang supaya pendapatnya dia sama kita. Kalau perlu bayar tuh dia. Orang bilang sama orang-orang itu bukan dulu, ini merah. Sekarang ada nggak yang bilang? Hah? Enggak. Sekarang ada nggak yang bilang? Ini kita kan semua sepakat nih, hati nurani kita ini menyatakan bahwa ini biru. Tiba-tiba saya bayar semua jemaah. Nggak banyak sih, 5 juta. Saya kasih yang saya bilang, teriak-teriak, oh ini adalah merah. Akhirnya semua bilang merah. Berarti kita mengingkari daripada akal kita. Hati nurani. Ternyata yang begitu ada nggak? Ada nggak? Sampai sekarang nggak selesai. Ini asli apa nggak sih? Ini jalan. Sampai gini hari semenatu tuh urusan segitunya. Sampai penjarain orang, sampai ribut ini itu dan lain sebagainya. Sampai puyeng kita gaduh di negara kita dong. Segitunya tuh sampai ngomong Allah buat kita. Saya nggak bisa bayarin, besok dihisap ya apa? Kalau segitu aja kayaknya lama banget romannya. Segitu tuh urusannya gampang apa susah? Hah? Gampang apa susah? Nggak bohong, tidur ditanya. Udah lihat belum? Yang teriak-teriak bahwa itu asli ternyata dia sendiri. Allah Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Stop. Ini ngomong situ. Ya, Masya Allah. Nah, terus apa lagi? Wasihah, wasaqamah. Sihat juga yang cintai siapa? Allah. Aisihaka jismi wa hiya adna ni'ami wa amma a'zamuha fa huwa dinul Islam. Kesehatan tubuh itu adalah merupakan daripada ciptaan Allah, dan kesehatan tubuh ini adna ni'ami adalah serendah-rendahnya nikmat. Jadi ternyata kita sering banget itu. Alhamdulillah kita dengan ini panjat berpuji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmat kepada kita, terutama nikmat apa? Sehat walafiat. Padahal yang namanya nikmat sehat itu, apa nikmat sehat itu? Ternyata dia adalah wahia adna ni'am. Adna itu di bawah. Ternyata nikmat yang paling rendah adalah nikmat sehat. Jadi nikmat sehat itu nikmat yang paling wa amma a'zamuha, dan ada pun nikmat yang paling terbesar itu fa huwa dinul Islam, adalah apa? Agama Islam. Makanya alhamdulillah kita ini Allah ciptain jadi manusia, kemudian kita diberikan menjadi umatnya Nabi Muhammad, kemudian kita diberikan dinul Islam. Apa artinya itu sehat kalau seandainya tidak ada iman dan tidak ada Islam di dalam diri kita? Betul? Itu maksudnya. Wasaqamah, dan juga dialah Allah yang menciptakan sakit. Yang bifathata ini au bidhammi fasukunu wa huwa marad, dan dialah Allah itu yang menciptakan sakit. Jadi sehat dari Allah, sakit juga Allah. Itu tadi. Makanya ketika kita secara adat tak boleh. Kalau sehat, alhamdulillah saya sudah dikasih sehat sama Allah, dia bisa ngaji, bisa ini. Kan tidak. Pas sakit dikasih sakit, tidak gara Allah nih. Gitu. Kita salahin Allah, tidak gara Allah ngasih gua sakit, jadi gua nggak bisa ngaji. Padahal benar kan? Enggak, padahal benar kan? Halo? Benar kan? Benar, karena sakit itu datangnya dari Allah. Tapi adab nggak boleh ngomong begitu, akhlak nggak boleh bilang begitu. Makanya Al-Quran bilang, apa kata Nabi Ibrahim? Wa iza maridtu fahuwa yashfi. Itu perkataan Nabi Ibrahim. Wa iza maridtu, apabila aku sakit, fahuwa yashfi, dan dialah Allah yang menyembuhkan. Sakitnya padahal datangnya dari siapa?
Dari Allah. Sebenarnya dia nggak bilang itu datangnya dari Allah. Faiza maritu, apabila aku sakit, berarti sakitnya kemana? Iya, ke diri kita. Bahwa yasbir, yang ngobatin, yang nyembuhin Allah. Tapi sakitnya ditimpa itu oleh siapa? Iya, karena kelalaian kita. Makan gak ada aturannya, tangan saudara, apaan jadi dirampok semua. Ini dia udah tahu udah pada keluarga kita bilang belum 3 hari baru mencret. Iya, sakit sih emang datang dari Allah, cuman itu kan akibat siapa? Kelalaian yang sendiri. Wa jami'al kauni, dan juga semua yang ada ini, ya, alil mawjudi fil alami minal alami, yang semua yang ada dari semua alam raya ini, wa huwa masyaallah, yaitu segala sesuatu selain Allah adalah wa ma fihi, dan yang menciptakan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya minas sifati, daripada berbagai macam sifat. Ya, wa khalaqallahu khalqa wa rahmaluhum, dan Allah telah menciptakan makhluk. Allah juga menciptakan manusia, jin dan lain sebagainya. Minal insi wal jin wal malaikah wa ghairihim wa rahmalahum, dan Allah juga yang menciptakan segala perbuatan mereka. Aima yang alunahu fi dunyahum, ya, dengan segala sesuatu yang mereka lakukan di dunia. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, padahal Allah lah yang menciptakan kamu, dan juga Allah lah apa yang kamu perbuat itu. Semua datangnya dari siapa? Allah yang menciptakannya. Wa qadara ay hadda arzaqahum, dan juga Allah yang menakdirkan dan menentukan batasan rezeki kita. Nih, rezeki kita emang dibatasi. Simpulan apa beda-beda sama kita. Rezekinya ini, itu, dan lain sebagainya. Allah tahu, sekarang nih yang model begini sebut tadi cepat. Kalau dia begini, dia itu Allah tahu tentu ya. Iya. Tapi kalau kita maunya, dia minta yang banyak. Kalau Allah tahu, makanya Allah kasih nih kayak gini dari 200 dulu baru selesai. Iya. Kalau dikasih sejuta, terkanjing orangnya. Makanya Allah gak walainin wa ajaruhu, dan Allah juga yang menentukan atas dan ajar ayudah umurihim tawilan atau basiran, apakah itu panjang atau pendek Allah. La tazidu ay arzaqu wal ajar wa la yanqusu ay amma qadarallahu ta'ala, maka tidak ada tuh, tidak bisa bertambah itu rezeki dan ajar tersebut, dan sudah Allah tentukan, dan tidak akan berkurang dari segala sesuatu yang memang telah ditentukan. Ya, wa iza kutibat maniyatu syakhsin fil ardi fala yamutu fi ardi siwaha, jika telah ditulis ditentukan kematian seseorang di bumi ini, maka tidak ada akan meninggal bumi yang lainnya. Walaupun kita kabur kemana juga, gak ada kok bakalan datang. Yang mudah-mudahan orang kalau dari bau ke ini mati. Pesen banget sama anaknya, kalau gue sakit jangan dibawa mana. Ini karena yang mudah-mudahan dia dengar semuanya mati gitu, akhirnya dibawa ke Fatmawati. Iya, Allah udah takdirin itu semuanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, jadi wala tazidu wala tanqusu, enggak mungkin tuh semuanya mau bertambah atau berkurang. Ya. Wa iza kutibat maniyahu syakhsin fil ardi fala yamutu fi ardi siwaha. Jadi kalau Allah sudah tentukan mati di tempat bumi yang ini, tidak akan mungkin bisa. Wala yahdusu hadisun ila akhir wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah. Ya. Kemudian ada